Apa itu? Ini tahu karena dapat ulama-ulama banyak ini. Wah, kalau beliau saja dia akan merebut kekuasaan ini. Loh, itu sistem hidup kok. Iya, supaya nikmat hidup itu. Sebagaimana Nabi Nuh, sebagaimana Nabi Isa, Ibrahim, sampai Nabi Muhammad. Hari ini kita nunggu bom waktu. Kita tidak punya daya dan upaya untuk menegakkan Islam ini. Kita perhatikan khalifah kita kemarin. Kita saksikan khalifah kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Halo. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tabnya jelas. Polda Metro Jaya akan mengusut aktivitas konvoi puluhan kendaraan bermotor dengan membawa bendera bertuliskan Khilafatul Muslimin. Ada berdiri sebuah organisasi yang juga ideologinya sama. Nama organisasinya Khilafatul Muslimin. Pendirinya adalah Abdul Qadir Baraja. Indah sekali istilah apa itu. Ini tahu karena dapat ulama-ulama banyak ini. Wah, kalau beliau saja dia akan merebut kekuasaan ini. Loh, itu sistem hidup kok. Iya, supaya nikmat hidup itu. Istilah apa itu? Karena otaknya mau kuasa terus. Bukan soal berkuasa. Kalau negara itu apa kata rakyat? Kalau rakyatnya mau bilang besok pagi ini Indonesia ini kita main negara monyet, jadi negara monyet. Iya. Negara itu. Inilah rekaman video yang menunjukkan aksi konvoi puluhan motor dengan membawa atribut berupa poster hingga bendera bertuliskan Khilafatul Muslimin. Konvoi terjadi di daerah Jakarta Timur pada Visi dan misi kita udah jelas, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Mudah-mudahan kita sempat melihat itu. Allah tegakkan din di muka bumi. Walaupun tidak utuh, minimal kita lihat daunnya sudah tumbuh. Kita lihat daunnya mulai meninggi, kita lihat bunganya mulai merebak. Sebagaimana Nabi Nuh, sebagaimana Nabi Isa, Ibrahim, sampai Nabi Muhammad. Hari ini kita nunggu bom waktu. Kita tidak punya daya dan upaya untuk menegakkan Islam ini. Kita perhatikan khalifah kita kemarin. Kita saksikan khalifah kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dikejutkan oleh adanya pawai rombongan orang berbendera khilafah berwarna hijau yang setelah saya selidiki adalah kelompok Khilafatul Muslimin. Ya, ini adalah kelompok yang berbeda dari Hizbut Tahrir, berbeda dengan FPI, tetapi mereka sama ingin menegakkan kekhalifahan di tanah air ini. Kelompok Hizbut Tahrir punya pimpinan sendiri, kelompok FPI punya imam sendiri, dan Khilafatul Muslimin juga punya pimpinan sendiri, bahkan sudah menobatkan seorang yang namanya Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai khalifahnya. Nah, ini luar biasa, berani menyentuh telatah Banyumas. Dan ternyata tidak hanya di Banyumas, gerakan Khilafatul Muslimin ini ternyata sudah cukup lama melakukan konvoi dengan bendera-bendera khilafahnya berdominasi warna hijau itu di Brebes. Brebes memang kabupaten yang bersebelahan dengan Banyumas, bertetangga lah ya. Dan setiap minggu katanya kabarnya kelompok ini melakukan pawai dengan sepeda motor, dengan bendera besar-besar ya, panji khilafahnya itu. Nah, yang aneh adalah bahwa
kelompok ini mengapa bisa dibiarkan melakukan pawai unjuk gigi di Kabupaten Brebes, di Jawa Tengah, dan mulai berani menampakkan diri di wilayah Banyumas. Teman tadi mengabarkan dia melihat di sekitar Kecamatan Pekuncen. Pekuncen ini memang kecamatan paling barat di Kabupaten Banyumas ya. Setelah Pekuncen itu nanti sudah masuk wilayah Brebes. Nah, mudah-mudahan ini informasi bisa diterima, ditindaklanjuti oleh khususnya Polda Jawa Tengah dan Polres Brebes. Polres Banyumas saya kira juga sudah harus menelisik ini. Mengapa ini tidak boleh dibiarkan berkembang liar, tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena kelompok ini jelas. Kelompok ini punya cita-cita ingin menegakkan khilafah. Kelompok mereka namanya Khilafatul Muslimin. Setahu saya, sepanjang saya telusur, pusatnya ada di Lampung. Khalifahnya tinggal di Lampung yang bernama Abdul Qadir Hasan Baraja ini. Dan sekitar akhir Desember 2021 atau sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu ya, Hasan Baraja ini ditangkap oleh aparat kepolisian di Lampung karena kasus kerumunan atau pelanggaran prokes terkait dengan COVID-19 ini. Nggak tahu apakah hari ini 6 bulan berselang sudah dilepaskan atau tidak, atau belum ya. Tetapi bahwa dari kelompok Khilafatul Muslimin ini, saya kira tidak bisa dianggap angin lalu, karena mereka adalah faksi tersendiri, faksi yang sama-sama ingin menegakkan kekhalifahan di tanah air ini. Dan mereka dari video-video, narasi-narasi yang beredar memang dikumpulkan dalam bentuk baiat terhadap khalifahnya dan mentaati apa instruksi khalifahnya. Nah, sekali lagi saya kira kelompok ini tidak bisa dibiarkan, tidak bisa dianggap angin lalu. Aparat harus mewaspadai ini, khususnya di Jawa Tengah, karena setahu saya kelompok ini eksis di wilayah Lampung, tapi ternyata sudah merambah di wilayah Polda Jawa Tengah. Terima kasih, itu saja saya kira vlog singkat saya malam hari ini. Intinya kita kabarkan bahwa kelompok Khilafatul Muslimin ternyata sudah merambah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Brebes yang setiap minggu katanya sudah berani melakukan konvoi. Kritisi, kalau ngajak keluar nggak diberkan, apalagi membuat satu sistem pemerintahan baru, apa tadi namanya, khilafah. Di dalam nggak boleh, bukhot namanya. Hati-hati, jangan, nggak boleh kita kalau sudah ada pemimpin kemudian membuat di dalamnya kepemimpinan baru lagi, nggak boleh ini. Biarpun pemimpin ini adalah nggak benar, masih maksiat, dosa, kita nggak boleh keluar. Cuman kemaksiatan harus diingkari. Bukan kepemimpinan yang kita tolak, kecuali kafir yang benar-benar kekafirannya baru kita tolak. Tapi kalau urusan dia adalah nggak benar, maka nggak boleh kita keluar mengangkat senjata, nggak diperkenankan dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Cuman kalau pemimpin kita, presiden misalnya, kalau ada yang nggak benar, wajib kita jelaskan. Tanda cinta kita. Saya pengen juga didengar omongan saya, biar sama-sama masuk surga, biar saya masuk surga. Kalau Pak Presidennya dengar omongan saya, selamat masuk surga, kan saya lumayan selamat. Kan begitu. Kita juga tidak boleh doakan presiden semoga masuk neraka nyungsep, nggak boleh. Kata Imam Hasan Basri, sejelek apapun pemimpinmu, hendaknya kau doa yang baik. Sejelek apapun, sampai berkata, kalau seandainya aku diberi oleh Allah satu doa yang dikabul, niscaya yang saya doakan adalah pemimpinku. Biarpun fajir, jahat, gak benar, semoga Allah berikan hidayah. Kan begitu. Maka kita mendoakan, semoga pemimpin kita dapat hidayah, pemimpin kita diberi oleh Allah bimbingan, semoga Allah dijaga oleh Allah dari segala ketidakbenaran, dijauhkan dari orang yang ikan menjerumuskannya. Biarpun pemimpin itu terserah, jelek, baik, doanya seperti itu. Kalau baik semoga tambah baik, kalau jelek semoga menjadi baik. Nggak ada doa jelek itu, nggak diperkenankan. Ini adalah dalam hukum semacam itu.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan menyebut tindakan konvoi berbendera Khilafatul Muslimin tidak dibenarkan di Indonesia. Rencananya, polisi akan memanggil peserta konvoi untuk mengetahui motif dan selanjutnya diberikan edukasi. Patroli kendaraan bermotor kemudian membawa tulisan khilafah, tentu hal ini tidak dibenarkan, ya, karena ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan juga apa yang menjadi ketentuan di dalam perundang-undang kita bahwa bangsa Indonesia ini bukan berdasarkan khilafah. Sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tabnya jelas sekali. Ya, kita gebuk, kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Kita lihat Sudan. Sudan itu pada zaman presidennya Ja'far Numeri mengkonversi hukum kolonial kepada hukum agama syariah tahun 83. Apa yang terjadi setelah itu? Sudan terlibat dalam perang saudara terpanjang di dunia yang kemudian pada akhirnya memisahkan negara itu menjadi dua bagian. Sudan Utara yang Islam dan Sudan yang Selatan yang Kristen terbelah. Jangan bicara NKRI kalau mereka masih menyuarakan daulah khilafah. Pada akhirnya negara ini akan terpecah-pecah. Jangan bantah itu. Karena daulah khilafah ini nantinya akan menggunakan negara sebagai negara agama, teokrasi. Orang-orang yang non-muslim itu akan dipaksa menggunakan hukum agama, penguasa pada saat nanti. Dan itu memang sudah banyak terjadi.